Saat usiaku 11 tahun, seperti biasa, kedua orang tuaku setiap pagi selalu melakukan aktivitasnya. Ibuku bekerja di suatu perusahaan, sedangkan ayahku menjadi pelayan restoran di salah satu masakan Padang. Kami termasuk keluarga yang bahagia dan berhubungan baik dengan siapapun, baik dengan tetangga maupun dengan saudara. Kedua orang tuaku selalu memberi nasihat kepadaku, juga kakak perempuanku. Jika sedang bermain dengan teman atau main di rumah tetangga, harus punya sopan santun agar tidak terjadi pertengkaran. Kedua orang tuaku juga dikenal sebagai pribadi yang suka membantu dengan jiwa sosialnya yang tinggi. Aku yang diasuh tetanggaku pulang sebelum maghrib. Tapi aku belum melihat ibuku di rumah. Hanya Kak Rina yang masih duduk di bangku SMA. Waktu itu sedang asik di depan televisi. Ibuku yang biasanya pulang pukul 5 sore, sepertinya ada pekerjaan lain. Tidak ada tanda-tanda dia akan pulang. Sementara ayahku biasanya pulang jam 8 malam, selisih 3 jam dari ibuku. "Dek, sini, paling sebentar lagi ibu pulang kok," panggil Kak Rina. Tidak lama kemudian terdengar suara pagar besi rumahku. Ada yang menggeser seolah ada yang berusaha membuka pagar. Aku segera beranjak lari keluar dan benar saja, terlihat ibu sudah masuk dengan menenteng tas plastik di tangan kanannya. Jajanan yang selalu dibawa ibu untukku dan Kak Rina. Aku mendekat lalu mencium telapak tangannya, kebiasaan yang diterapkan dalam keluargaku dan selalu aku lakukan. Tapi aku merasa aneh, mendadak ada aroma bunga yang semerbak. Bau bunga itu tercium sangat menusuk seperti berasa di pemakaman. Ibuku yang juga mencium aroma tersebut langsung mengecek ke depan rumah. Lalu dia melihat kondisi selokan yang ada di depan, karena dari sanalah muncul aroma bunga tersebut. Seketika ibuku terlihat terkejut. Kemudian ibuku menarik tanganku saat aku hendak menengok dan bergegas masuk ke dalam rumah. "Pertanda opo iki Gusti? Kenapa ada kembang boreh di depan rumah?" gumam ibuku sambil menaruh kantong kresek di meja. Tampak ada kecemasan di raut wajahnya. Aku yang masih penasaran dengan aroma bunga kembali mengecek di depan rumah, di mana saat itu ibuku sedang memasak untuk makan malam kami. Sedang kakakku masih belajar di kamarnya. Aku keluar rumah lalu berjalan menuju pagar, dan betapa terkejutnya aku saat Panggi, salah satu teman bermainku, tiba-tiba ada di depan pagar. Aku mencoba menyapanya, tapi Panggi hanya terdiam dan anehnya dia menunjuk ke arah kanan rumahku. Aku berpikir kalau dia mengajakku ke rumah Fadil yang berada di sana. Akhirnya aku keluar pagar lalu mengikutinya. Perasaanku semakin aneh saat Panggi terdiam dengan tatapan matanya yang kosong, dan aku terus mengikutinya dari belakang. Padahal dia tidak menuju ke rumah Fadil, tapi menyusuri jalan yang entah kemana tujuannya. Aku dikejutkan dengan seseorang yang menepuk pundakku. Begitu aku menoleh, ternyata itu adalah ayahku. "Aryo, kenapa kamu kelayapan sendirian malam-malam begini?" ucap ayahku dengan terheran-heran. Aku menceritakan tentang keberadaan Panggih yang mengajakku bermain. Akan tetapi, aku menjadi bingung karena temanku itu sudah menghilang secara tiba-tiba. "Tidak ada siapa-siapa pun di sini," ucap ayahku sambil mengajakku kembali pulang ke rumah. Sesampainya di depan rumah, terlihat ibuku bersama ibunya Panggi sibuk mencari keberadaanku. Begitu melihat kedatanganku bersama ayah, ibu langsung memelukku. "Dari mana kamu nak? Kok tidak pamit sama ibu? Ibu khawatir."
Panggi ada di rumahnya sudah tidur dan Fadil lagi di rumah saudaranya. Kamu ini main sama siapa tadi? Tanya ibuku dengan kekhawatirannya. Aku menjawab apa adanya tentang keberadaan Panggi yang mengajakku berjalan-jalan. Beberapa saat kemudian, dari dalam kamar sekilas aku mendengar ibu bercerita pada ayah tentang kembang boreh yang dilihatnya. Tapi ayahku tidak menanggapi dengan serius. Mungkin itu hanya kembang yang hanyut, terus berhenti di selokan sini. Sudahlah, jangan dipikirkan dan jangan berpikir yang aneh-aneh, Bu, ucap ayahku pada ibu. Sepertinya ada kecemasan yang diungkapkan ibu, tapi perbincangan mereka aku acuhkan. Aku lebih memilih tidur dengan rasa ngantuk yang sangat amat. Menjelang tengah malam, aku terjaga. Tenggorokanku sangat kering, seperti gejala akan batuk dan pilek. Aku yang akan hendak bangkit mendadak merasa sakit kepala yang luar biasa hingga aku terjatuh menghantam lemari. Suara keras itu membuat kakakku dan ibuku terbangun, yang kemudian mereka datang dan membantuku bangkit untuk rebahan kembali di ranjang. Ya Allah, badan kamu panas sekali, Dek. Dengan rasa cemas, ibuku menyuruh kakakku segera mengompres dan menemani aku malam ini. Karena secara bersamaan, ternyata ayahku juga mengalami hal yang sama, yaitu demam tinggi dan sakit kepala. Setelah sholat subuh, ibu menyuruh pamanku yang rumahnya tidak jauh dari rumah kami untuk memanggil Pak Mantri Desa, dan keanehan kembali terjadi. Saat dilakukan pemeriksaan, suhu badan normal, kondisiku dan ayah juga kembali membaik. Tidak ada indikasi demam atau semacamnya. Kami dinyatakan sehat. Meskipun begitu, Pak Mantri Desa tersebut tetap memberikan obat untuk berjaga-jaga. Beberapa saat kemudian, setelah Pak Mantri Desa pulang, tiba-tiba saja perutku mulai merasa sakit. Hal itu juga terjadi pada ayahku. Dengan kondisi seperti itu, ibuku makin panik dan cemas, dan tidak lama kemudian, kepanikan itu kian bertambah ketika Kak Rina juga mulai mengeluh sakit kepala yang dahsyat. Sejenak kemudian, ibu hanya terdiam sambil menahan tangis karena tidak tahu harus berbuat apa. Sementara pamanku yang masih berada di sana merasa bingung melihat keadaan tersebut. Dia mengelus rambutku sambil menghibur. "Ayo kita bawa ke rumah sakit saja, Mbak, biar jelas penyakitnya," ucap pamanku. Ibu yang masih bingung hanya mengikuti saran dari pamanku. Segera pamanku keluar hendak mengambil mobilnya. Akan tetapi kejadian yang aneh terjadi. Di saat itu juga kondisi kami kembali membaik. Kejadian tersebut terjadi berulang selama 3 hari berturut-turut. Selama itu pula ibu tidak masuk kantor termasuk ayah. Aku dan Kak Rina juga absen sekolah, dan anehnya setiap kali akan dibawa ke tempat medis, keadaan kami kembali membaik. Pernah dengan sengaja ibuku mengajak kami ke salah satu dokter rumah sakit. Di sana juga tidak ditemukan adanya penyakit di tubuh kami. Ibu Dini, tetangga yang mengasuhku hari ini, datang menjenguk. Dengan didampingi ibu, dia menemui kami yang berada di dalam satu kamar. Terlihat mukanya cukup tegang saat melihat kondisiku, juga kakak dan ayah. "Sebenarnya mereka sakit apa toh, Bu?" tanya Ibu Dini. Kemudian ibuku menceritakan mulai dari awal kejadian. "Yang aku herankan, kenapa mereka sakit secara bebarengan?" tutur ibuku pada Ibu Dini mengakhiri ceritanya. Ibu Dini yang menyimak cerita ibuku mulai merasakan ada keganjilan yang terjadi. Apalagi medis menyatakan kami sehat dan tidak ditemukan sakit apapun saat diperiksa oleh dokter.
Maaf Bu, apa keluarga ibu punya suatu masalah dengan orang lain atau dengan saudara sendiri? Tanya Ibu Dini dengan serius, seolah ada kecurigaan di hatinya. Ibu terdiam sejenak sambil mencoba mengingat. Kemudian dia menggelengkan kepalanya. Saya rasa hubungan keluarga kami baik-baik saja dengan siapapun dan tidak punya masalah apapun, ucap ibuku menjelaskan. Kemudian di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba ayahku berteriak, "Pergi, jangan ganggu aku! Pergi, jangan ganggu aku dan anak-anakku!" Matanya melotot ketakutan sambil melihat langit-langit kamar. Bersamaan dengan itu, mulai tercium bau anyir darah yang sangat menusuk. Aku dan kakakku hanya terdiam menahan sakit di samping ayah yang terus meronta. Seakan ada yang menindih kakinya dengan kuat. Kami kembali terkejut saat pintu rumah secara tiba-tiba tertutup dengan keras. Lalu perlahan-lahan mulai tenang. Besok pagi biar suamiku yang mengantar ibu untuk mencari obat. Sepertinya ada yang tidak wajar terjadi pada keluarga ibu, ucap Ibu Dini kemudian. Ibu Dini kemudian menceritakan tentang seorang kiai yang pernah menyembuhkan ayahnya dari kiriman gaib saat masih tinggal di desa sebelah. Santet itu mampu hilang dalam waktu 3 hari ketika ditangani oleh kiai tersebut. Padahal seminggu sebelumnya sudah ditangani beberapa dokter juga orang pintar, tapi tidak nampak tanda-tanda kesembuhan. Saat itu aku juga bingung Bu, makanya aku tadi bertanya pada ibu, siapa tahu ibu punya suatu masalah yang menjadi dendam, tutur Ibu Dini. Dengan mata berkaca-kaca, ibuku menuruti anjuran Ibu Dini untuk menemui kiai tersebut. Kemudian, ibuku juga menceritakan tentang kembang yang ditemukan di selokan depan rumahnya, dan dari cerita itulah, Ibu Dini semakin curiga perihal santet yang dikirim seseorang pada keluargaku. Waktu pun berjalan dengan cepat. Di malam harinya aku terbangun. Aku melihat ibuku sudah tertidur beralaskan tikar di bawah ranjang. Begitu juga dengan ayah dan Kak Rina yang terlihat pulas. Tiba-tiba muncul sosok bermata merah menyala, rambutnya tebal acak-acakan. Sosok itu muncul bergelantungan di langit-langit kamar dengan penampakannya yang sangat menyeramkan. Aku hanya melotot tanpa bicara apapun. Di seluruh anggota tubuhku tidak bisa digerakkan sama sekali. Saat makhluk itu turun hendak mencekikku, aku hanya mampu memejamkan mata saja. "Ada apa nak?" Terdengar suara ibu yang membangunkanku. Rupanya dia mendengar deru nafasku yang ngos-ngosan keras. Aku mengusap keringat dingin di dahiku. Kemudian aku menceritakan pada ibu tentang kejadian yang baru saja aku alami. Setelah mendengar apa yang aku ceritakan, ibu hanya terdiam dan menyuruhku untuk tidur kembali sambil berdoa. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Ibu Dini bersama suaminya datang ke rumah dan tanpa menunggu lama, ibuku segera berganti pakaian. Kemudian dia menitipkan kami yang masih sakit dan hanya bisa berbaring di dalam kamar agar dijaga oleh Ibu Dini. Ibu mendekat lalu berpamitan pada ayahku. "Semoga Allah menemukan obat untuk kalian," ucap ibu sebelum menemui kiai tersebut. Setelah melewati hampir 6 jam perjalanan, sampailah ibu di rumah Pak Kiai, dan tanpa diduga sama sekali, ternyata Pak Kiai sudah tahu tujuan ibu menemuinya. Suami Ibu Dini nampak kagum dengan keilmuan yang dimiliki oleh Pak Kiai tersebut. "Dok, keluargamu mendapatkan kiriman guna-guna dari seseorang," ucap Pak Kiai tanpa menutupi apapun. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasannya tentang teluh yang dikirim, yaitu ilmu santet pring sedapur.
di mana ilmu santet itu digunakan untuk menghabiskan semua keluarga beserta keturunannya. Teluh itu tidak bisa menyerangmu karena iman yang kuat dan kamu bisa menjaga sholat 5 waktu dengan baik, ujar Pak Kiai. Siapa yang tega mencelakai keluargaku, Pak Kiai? Tanya ibuku dengan cemas. Nanti kalian akan tahu siapa pelakunya, karena teluh itu akan berbalik pada yang mengirimnya, jawab Pak Kiai dengan tegas. Lantas, apa yang harus saya lakukan, Pak Kiai? Tanya ibuku kembali. Namun pertanyaan itu tidak dijawab. Justru Pak Kiai menyuruh agar ayahku melakukan ritual puasa Senin Kemis dengan diberikan wirid khusus. Sedangkan untuk aku dan Kak Rina diberinya air yang diberi kertas rajah di dalamnya. Air itu untuk membasuh muka, sisanya disiramkan ke depan rumah. Pesanku, adakan pengajian untuk wirid bersama. Carilah ustadz yang sering mengisi pengajian di tempat sekitarmu, tutur Pak Kiai. Dilanjutkan Pak Kiai berkata, saya akan membantu doa dari sini. Semoga semuanya lekas sembuh. Sementara itu di rumah, Ibu Dini penuh kegelisahan saat melihat ayahku yang terus kejang-kejang, dan aku juga dikagetkan dengan sosok yang kemarin muncul mencekikku. Namun kali ini makhluk itu mencekik ayahku yang membuat matanya melotot dan lidahnya menjulur keluar. Saat ayah mulai kehabisan nafas, ibuku dan suami Ibu Dini datang. Segera dikeluarkan bungkusan air lalu dibasuhkan pada muka ayahku. Aku melihat samar-samar makhluk itu menjauh dengan diiringi angin berhembus kencang yang entah datang dari mana asalnya. 2 hari kemudian, ibuku mengadakan pengajian lingkup RT sesuai pesan Pak Kiai, dan yang terjadi malam itu sangatlah aneh. Mendadak ada kejadian mati lampu sebanyak 2 kali, dan itu terjadi hanya di rumahku saja. Tapi dengan keyakinan yang kuat dan jamaah pengajian, termasuk ustadz yang memimpin, semua berjalan dengan aman. Aku yang sudah berangsur-angsur membaik, melihat sosok tersebut berada di langit-langit rumah. Sesaat bayangannya menatap ayahku dengan tajam, lalu menghilang dan lenyap. Beberapa hari kemudian, setelah kejadian tersebut, keluarga aku menjadi semakin khusyuk dalam beribadah. Selain itu juga sering melakukan puasa sunnah, yaitu Senin Kamis, sesuai aturan Pak Kiai. Dan kami kembali dalam kehidupan yang dulu, menjalani aktivitas sehari-hari dengan penuh kebahagiaan. Di sisi lain, kami mendapat kabar bahwa anak dari adik nenekku ada yang sakit. Dia adalah Om Mani yang tinggal di lain kabupaten. Om Mani merupakan satu-satunya keluarga ibuku yang tidak pernah mau berkunjung ke rumah, yang ternyata dulu dia pernah bersaing dalam mendapatkan pekerjaan dengan ibuku, dan persaingan itu membuatnya gagal. Akan tetapi kami tidak mau berpikir macam-macam atas keadaan yang menimpanya. Sekitar pukul 10, keluargaku sampai di rumah Om Mani untuk menjenguknya. Sebelumnya dia berada di rumah sakit selama 4 hari. Karena keadaannya sudah membaik, maka dia diperbolehkan pulang, dan begitu sampai rumah, kondisinya kembali drop. Namun kali ini dia tidak mau diajak kembali ke rumah sakit. Aku yang melihat lidah Om Mani menjulur dengan mata melotot, persis seperti yang terjadi pada ayahku. Sementara kakinya lumpuh dan sesekali terdengar dia berteriak keras. Melihat kejadian yang menimpa Om Mani, ibu merasa bingung. Dia teringat akan ucapan Pak Kiai tentang orang yang telah membuat keluarganya celaka. Akan tetapi hanya Tuhan yang Maha Tahu. Sampai saat ini ibu hanya terdiam, tidak mau menceritakan tentang kejadian buruk yang menimpa keluargaku, dan juga tidak ada pengakuan atau penjelasan dari keluarga Om Mani. Yang terpenting,
sekarang adalah keluargaku sampai saat ini sudah hidup normal dan bisa menjalani kehidupan lebih baik, penuh dengan kebahagiaan. Demikian kisah kali ini. Sekian dan terima kasih.